Saudara, di perayaan Natal hari ini, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa perayaan Natal sebanyak 3 kali, yaitu di pukul 8.30 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Rangkaian misa Natal sudah dilaksanakan sejak tadi malam, yaitu pada malam Natal. Pihak Gereja Katedral Jakarta menyediakan 3.172 kursi yang terbagi di beberapa titik untuk umat yang akan beribadah. Untuk bisa mengikuti ibadah di Gereja Katedral, umat harus melakukan registrasi terlebih dahulu di situs yang sudah disediakan. Seperti kami, Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar dalam dirinya semesta yang... Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB Immanuel Gambir Jakarta Pusat menggelar ibadah hari Natal dalam 3 sesi. Total jemaat yang melakukan ibadah malam dan hari Natal diperkirakan mencapai 3.500 orang. Ibadah hari Natal di GPIB Immanuel ini digelar sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 9 pagi, pukul 4 sore, dan pukul 6 petang. Khusus ibadah pukul 4 sore akan diselenggarakan dengan bahasa Inggris. Pada ibadah malam Natal kemarin, GPIB Immanuel menerima sekitar 2.000 jemaat yang diselenggarakan dalam 2 sesi secara luring dan daring. Sementara diperkirakan ada 1.500 jemaat yang menghadiri ibadah Natal secara langsung. Untuk mengantisipasi membludaknya jemaat, pihak gereja menyediakan tenda di area luar gedung. Gereja Telobatua menggelar ibadah Natal dengan tema Immanuel. Ibadah dibagi 3 sesi, pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 4 sore, dan ditutup dengan membaptis kudus ke-6 orang anak. Ibadah Natal tahun ini bertemakan Immanuel, yang dimana pendeta berharap mari saling bangun kebersamaan dan menghormati satu dengan yang lain agar kedamaian tetap terjaga. Tema tahun ini lebih mendorong jemaat untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah, ya kan. Kita bersyukur Tuhan sudah melihat kita manusia yang dengan segala kondisi di bumi datang membawa damai, ya. Jadi kita ini didorong untuk hidup dalam damai. Damai dengan Tuhan kita, damai dengan sesama kita, termasuk damai dengan diri sendiri, ya. Perayaan Natal di Gereja Toraja Mamasa Makassar masih akan berlangsung hingga malam nanti. Beragam persiapan pun dilakukan seperti mengatur posisi kursi yang akan digunakan jemaat. Gereja yang menampung 300 umat ini mengangkat konsep budaya Nusantara sebagai bentuk kecintaan jemaat akan budaya di Indonesia. Sampai sore ini, persiapan untuk ibadah perayaan Natal masih berlangsung. Gereja kembali akan melakukan sesi ibadah Natal yang kedua pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tahun ini berkonsep budaya Nusantara. Jemaah diimbau untuk menggunakan baju khas Nusantara. Tema ini diangkat sebagai bentuk kebanggaan jemaat gereja akan budaya Indonesia. Oleh karena itulah ya Roh Kudus, mari berkat atas kami. Jemaat Gereja Kristen Indonesia Wiyung Royal Residence Surabaya mengikuti ibadah Natal dengan khusyuk. Ibadah hari ini hanya 1 kali sesi dan dipimpin langsung oleh Pendeta Sutrisno. Ibadah diikuti ratusan jemaat gereja baik secara langsung maupun daring. Pada Natal tahun ini, GKI Wiyung Royal Residence mengangkat tema hidup dalam firman Allah. Tentang lahirnya seorang anak, kita mempertanyakan hal yang seperti itu. Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Merauke menggelar 2 kali ibadah Natal pada perayaan Natal tahun ini yang dipimpin oleh Uskup Agung Merauke. Ratusan umat Katolik datang untuk melaksanakan ibadah Natal hingga memenuhi halaman gereja. Katedral Merauke masih akan menggelar 1 kali ibadah pada Selasa esok pukul 8 pagi. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mario Sarung di Gereja Katedral Jakarta Pusat, dan di Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar ada jurnalis Kompas TV Wafik Azizah. Kita akan sapa Mario terlebih dahulu. Selamat petang Mario, bagaimana jalannya ibadah misa Natal di Gereja Katedral sore ini? Ya, Baim dan juga saudara, hingga saat ini memang untuk misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat masih berlangsung karena
pada saat ini masih terlihat hanya persiapan dari panitia dan juga umat yang berdatangan, karena misa berikutnya atau misa terakhir di tanggal 25 Desember ini akan terjadi pada pukul 17 sore nanti. Tetapi kalau ditanya soal kelancaran misa pada tanggal 25 ini untuk di jam 8 dan juga jam 11, 2 kali misa sebelumnya sudah dilakukan, itu terjadi secara lancar, hikmat, umat dapat beribadah di gereja katedral dengan nyaman dan juga aman. Ini dikarenakan, saudara, selain pengamanan yang dilakukan di sekitar gereja, juga selain pengamanan di sekitar gereja juga adanya antisipasi yang telah dilakukan oleh panitia. Seperti yang sudah didengarkan bahwa panitia menyiapkan 3.500 kursi, di mana ini untuk mencegah terjadinya penumpukan bagi umat yang berasal dari mana saja yang ingin merayakan atau ingin beribadah di gereja katedral Jakarta Pusat ini. Dan saudara, saya akan menyinggung sedikit soal tema Natal kali ini, di mana gereja katedral sendiri mengikuti tema Natal yang diberikan oleh gereja Roma, yang dimana ini menjadi kesepakatan dari seluruh gereja di dunia, di mana tema Natal kali ini adalah pada tahun 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini merupakan pesan dari Paus Fransiskus, di mana Paus Fransiskus ingin mengajak umat Katolik untuk memerangi atau melawan konflik bersenjata yang terus berlanjut hingga saat ini. Sehingga pada hari ini terlihat bahwa gereja katedral juga mengikuti tema Natal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tersebut. Tetapi seperti yang terjadi di setiap tahunnya, gereja katedral juga mengambil atau melakukan sebuah inkulturasi atau mengawinkan budaya lokal atau budaya nasional dengan perayaan Natal. Seperti yang di gereja katedral saat ini bisa terlihat dari ornamen-ornamen yang terpampang di gereja katedral, di mana gereja katedral mengambil 2 budaya yang dipampang atau yang diperlihatkan di sini. Ada pertama budaya Betawi dan juga budaya Kalimantan. Untuk budaya Betawi sendiri, ini maknanya adalah karena gereja katedral berada di Jakarta yang kental dengan budaya Betawinya. Dan juga untuk budaya Kalimantan, maknanya adalah ini untuk nantinya memperingati di mana ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan nanti. Itu terkait dengan inkulturasi yang dilakukan oleh gereja katedral sendiri. Dan untuk pengamanan, tadi sedikit saya sudah singgung soal pengamanan. Tadi pengamanan internal, sekarang saya akan berbicara soal pengamanan eksternal atau pengamanan yang lebih luas, di mana untuk pengamanan ibadah misa Natal 24 dan 25 Desember itu akan dikawal oleh aparat TNI Polri, di mana tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ada 150 anggota Polri yang ikut mengamankan ibadah misa Natal. Itu update yang bisa kami berikan kepada Anda di studio. Kembali kepada Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Mario. Kita langsung bergeser menuju Makassar, Sulawesi Selatan, ada Wafik Azizah. Wafik, apa tema ibadah Natal dari Gereja Toraja Mamasa Klasis dan berapa sesi ibadah dilakukan di sana? Iya, Ibrahim dan juga saudara, untuk tema dalam perayaan Natal 2023 di Gereja Toraja Mamasa Makassar ini mengangkat tema kebudayaan Nusantara. Hal ini diangkat mengingat jemaat yang tergabung dalam jemaat Nipa-Nipa ini terdiri dari beragam etnis, beragam suku, mulai suku Toraja, Mamasa, hingga ada juga suku Ambon. Hal ini kemudian yang menjadi dasar dari pengurus gereja untuk kemudian mengangkat tema kebudayaan ini sebagai bentuk kebanggaan dan juga kecintaan jemaat terhadap keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Sesi pertama dari perayaan ibadah Natal tadi sudah dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian sesi kedua ini sementara persiapan untuk sesi kedua tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi kami menyaksikan pengurus gereja ini sudah bekerja sama untuk mengatur kembali kursi-kursi yang ada, membersihkan gereja, latihan juga untuk penampilan mereka menghibur jemaat yang akan datang petang nanti. Untuk itu berikut kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Yoksan Makatadon, merupakan pengurus dari Gereja Toraja Mamasa Makassar berikut ini. Tahun ini menghimbau agar masing-masing menggunakan pakaian adat atau pakaian budaya masing-masing dari daerahnya. Ada dari Ambon, ada dari Toraja, Mamasa, dan suku-suku lain di sekitarnya ini.
dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar betul-betul kita menjaga kedamaian di dalam perayaan Natal ini, saling menghormati sesama. Iya, Ibrahim dan juga saudara, selain mengangkat tema kebudayaan untuk bisa digunakan begitu busana daerah kepada jemaat, di dalam gereja ini juga selain dihiasi pohon Natal dan juga lampu-lampu hias, juga ada ornamen-ornamen khas Toraja dan juga mamasa yang menjadi penghias di perayaan Natal tahun ini. Ibrahim. Terima kasih Wafik untuk laporan Anda. Sebelumnya ada Mario Sarung dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.